Kemudian kita lihat lagi sekarang. Bukankah di dalam perjanjian baru persepuluhan sudah dibatalkan? Benarkah? Adakah ayat yang berkata bahwa persepuluhan dibatalkan? Di dalam perjanjian baru, ada banyak hal di perjanjian lama yang memang Tuhan nyatakan tidak perlu lagi. Contohnya, coba kita buka pertama. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Kita lihat ayat yang ke-6. Oke? Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, Yahudi, nggak perlu disunat. Kamu mau disunat boleh, nggak disunat juga nggak apa-apa. Itu bukan hal. Oke. Berarti jelas keharusan sunat ditiadakan. Kita buka lagi Ibrani, saudara. Ibrani pasal 9. Apalagi yang ditiadakan? Ya. Ibrani pasal 9. Dan ini satu pasal bisa kita baca semua, tapi saya mulai dari ayat 9 saja. Ibrani 9 ayat 9. Itulah kiasan masa sekarang. Apa itu kiasan masa sekarang? Bait suci dengan korban-korbannya. Ya. Itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dibawalah persembahan dan korban yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang mempersembahkannya. Melainkan hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, yang di peraturan-peraturan lahiriah yang hanya berlaku sampai tiba saat pembaharuan. Ya. Ayat 11, namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus. Oke, kita bisa baca terus. Tapi intinya ini memberitahukan kita bahwa bait suci dengan segala seremonialnya, persembahan dombanya, pembasuhannya, tabut perjanjiannya, itu semua hanyalah kiasan, Tuhan bilang. Kiasan yang berlaku sampai dengan saat pembaharuan. Jadi itu berarti itu juga sudah ditiadakan. Orang Kristen tidak perlu sembelih domba hari ini. Makanya hari ini tiap minggu kita bukan giliran jemaat siapa yang beli domba hari ini gitu kan. Ya. Tiap diaken digilir ya. Hari ini Pak Timotius pimpin khotbah, Pak Timotius yang sediakan domba 1 ekor ya gitu ya. Nah, nanti besok siapa lagi dia akan angkat gitu. Pasang domba 1 kita sembelih di sini rame-rame. Enggak. Kita nggak ada seperti itu. Kenapa? Sudah berlalu. Jelas. Apalagi yang sudah berlalu? Kolose, coba kita buka. Kolose. Kolose pasal 2. Ya. Kolose pasal 2. Kita baca dari ayat yang ke 16, 17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman. Oke, masalah makanan dan minuman sudah tidak ada lagi haram dan halal. Dan ini bukan satu-satunya ayat, saudara. Dalam 1 Korintus, Paulus berkata tidak ada yang segala sesuatu halal bagiku. Ya. Tuhan pernah suruh Petrus, dia kasih penglihatan pada Petrus, diturunkan satu penuh dengan satu lembar kain penuh dengan binatang. Petrus bilang, sembelih, ya Tuhan bilang sembelih makan. Petrus bilang, Tuhan, belum pernah dari kecil sesuatu yang tidak tahir masuk dalam mulutku. Tuhan bilang, Petrus, apa yang Tuhan nyatakan tahir yang kau bilang tidak tahir? Sudah selesai. Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulut akan keluar di jamban. Tidak ada apapun yang masuk ke dalam diri manusia yang menajiskan manusia. Yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan manusia. Bukan yang masuk ke dalam mulut. Yang masuk dalam paling jelek adalah bikin kamu sakit perut gitu. Diare, itu bisa. Ya makanya makannya bersih-bersih juga. Tapi bukan untuk kesucian hati. Untuk masalah usus kita mungkin. Tapi tidak ada yang masuk yang menajiskan manusia. Jelas sekali. Jangan ada orang membiarkan kamu menghakimi mengenai makanan dan minuman, ataupun mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Orang Israel tiga kali setahun harus ke Yerusalem. Paskah, Pentakosta, hari raya Pondok Daun. Ya, mereka harus tiap Sabat, mereka punya aturannya. Tiap bulan baru mereka harus persembahkan domba dan sebagainya. Itu sudah ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Poin saya adalah bahwa perjanjian baru sangat jelas mengatakan sunat tidak perlu lagi. Persembahan domba tidak perlu lagi. Makanan haram halal tidak perlu lagi. Ini semua ada ayatnya. Sabat dan hari raya dan ini semua adalah kiasan.
Tapi tidak ada satu ayat pun yang berkata perpuluhan tidak perlu lagi. Ini poin saya. Kalau ada orang bilang, kan perpuluhan sudah dibatalkan di dalam perjanjian baru. Ayatnya mana? Semua poin tadi, kalau kenapa orang kita tidak lagi ini sembelih domba? Ya ada ayatnya, bilang sudah itu kiasan. Kenapa kita tidak lagi sunat? Ada ayatnya yang bilang sunat sudah berlalu. Tapi adakah ayat yang mengatakan bahwa sekarang perpuluhan ditiadakan? Tidak ada. Tidak ada ayat seperti itu. Bahkan Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus berkata apa? Yang satu harus dilakukan, yang satu jangan diabaikan.